Halo guys, selamat siang, sore, malam, dimanapun Anda berada. Ya, di sini saya mau menjelaskan atau mau memberikan pertanyaan soal dimensi. Em, Kebanyakan orang mengetahui bahwa dimensi itu adalah wujud atau bentuk dari kehidupan di dunia ini. Dan di antara dimensi-dimensi itu ada yang kita mempercayai bahwa ada dimensi yang pertama yaitu dimensi nol, kemudian dimensi satu, dimensi 2, dan dimensi ketiga. Yang terakhirnya itu dimensi keempat. Dimensi yang pertama ini adalah dimensi yang tidak memiliki ukuran, yaitu contohnya adalah titik. Kemudian dimensi yang kedua yaitu dimensi satu, yaitu yang garis yang hanya memiliki panjang. Kemudian dimensi yang kedua yaitu sebuah sebuah benda atau sesuatu yang memiliki ukurannya itu hanya panjang dan lebar. Sebuah segitiga atau segi empat atau segi dua, segi dua tidak segitiga, segi empat, antara segi seterusnya. Itu adalah dimensi kedua. Dan kalau dimensi ketiga yaitu sebuah kotak atau kubus atau prisma atau sebuah bola. Yang penting dia memiliki panjang, tinggi, dan lebar. Mungkin seperti itu ya, tapi saya merasa bingung waktu saya masih sekolah. Itu mereka menjelaskan tentang dimensi itu menggunakan pena. Mereka menggambarkan di papan tuliskan dan tulis titik ini adalah dimensi 0, kemudian yang garisnya dimensi ini dan seterusnya. Namun saya punya kebingungan, yaitu dari penjelasan-penjelasan tersebut tidak ada yang pernah menunjukkan wujud dari bentuk atau wujud dari dimensi 0, 1, 2. 3 boleh ada. 3 ini kan ada di kehidupan kita, diri kita, maupun kan segala sesuatu wujud yang kita lihat di dunia ini adalah dimensi ketiga. Tapi saya mau mengandaikan apakah dimensi 1, 2 itu seperti ini. Ya, menurut saya kalau menurut saya sih dimensi 3 yaitu ya si wujud yang kita biasa lihat ini. Kalau dimensi kedua yaitu ya kemungkinan, menurut saya kemungkinannya itu contoh atau wujud yang mungkin kita bisa membuktikan, yaitu sebuah bayangan kita ketika di mana ada cahaya dan mengenai cahaya itu kepada kita, lalu dia punya bantuan nih, bagian yang nanti gelap yang kita menghalangi cahaya itu akan menggambarkan kita. Jadi dia punya gambaran yang ke bagian-bagian yang gelap itu adalah bagian dari dimensi kedua. Karena bagi saya tidak bisa diukur dia punya tingginya maupun dia punya ketebalannya, karena dia paling tidak memiliki wujud tinggi atau apanya. Dia hanya memiliki panjang lebarnya saja. Jadi mungkin wujud atau bentuk dari
indera kita yang bisa konfirmasi, yaitu hanya itu menurut saya. Kemudian kalau dimensi ke satu tuh apa sih? Kalau dimensi ke satu tuh kemungkinan menurut saya itu uh, dimensi ke satu kan kalau menurut pemahaman dalam matematika itu kan panjang. Nah, ini kan panjang ini. Kalau panjang berarti kalau seandainya ada makhluk hidup yang hidup di dimensi satu, berarti mereka hanya bisa melihat ke depan. Kalau mereka hanya bisa melihat ke depan, berarti ke depan sana tidak pernah ada ujungnya. Pokoknya gimana, berarti artinya dia sangat cepat. Dia sangat, pokoknya gimana ya, dia paling cepat tanpa waktu. Dia tidak terlibat waktu di dalam. Dia paling sangat, bagaimana ya, bukan cepat sih, gimana ya menjelaskannya. Pokoknya dia tanpa waktu, tapi dia paling cepat sekali, sangat sangat amat cepat, dan paling sangat amat jauh. Berarti yang kita bisa contohkan menurut saya itu cahaya. Karena kalau cahaya itu kan, coba bayangkan kita kita ketika kita punya senter nih, kita memasang senter itu, lalu kita memancarkan ke suatu tempat, maka pada waktu bersamaan senter itu akan nyala di situ cahayanya kan. Dan ketika kita nyalakan di daerah yang lebih jauh, sekalipun dia jauh, tapi pada waktu yang sama dia akan menyala di situ. Seandainya ada senter dua, kemudian satu dan dua, satunya memberikan cahaya ke benda yang dekat, kemudian yang satu ke jauh. Ketika dinyalakan secara bersamaan, pasti mereka akan cahaya itu akan memancarkan di daerah yang jauh atau dekat, tetap saja sama saja, sama pada waktu yang tetap sama, tidak pernah ada jauhnya, tidak pernah ada ini. Jadi seandainya kita mau memancarkan laser yang paling jauh bagaimanapun, kita memancarkan laser itu sampai ke bulan, sampai ke planet lain pun, sampai galaksi manapun, pasti pada waktu yang bersamaan. Berarti dia membuktikan bahwa dia tidak memiliki batasan antara waktu. Dia tidak memiliki batas, dia bisa tembus waktu dan paling cepat. Bukan cepat juga sih, dia hanya tidak di dalam waktu gitu. Dia paling mana ya, pokoknya seperti itulah. Jadi kemungkinan dimensi satu tuh yang kita bisa lihat cahaya yang bisa menerangi kita di bumi, kita bisa menjalan, kita bisa hidup. Itu dimensi dua yang menghidupi. Dimensi satu itu yang memberikan kita kehidupan, supaya kita bisa jalan, terus kerja, kita bisa melakukan segala sesuatu. Kemudian dimensi yang tidak ada, atau dimensi nol, tidak memiliki ukuran, atau dia tanpa, dia di luar hitung-menghitung ya. Jadi dimensi yang tidak memiliki nilai, tapi saya bilang tidak bisa memiliki nilai, tidak bisa diukur dengan cara apapun seperti kita ketahui sekarang. Itu salah satunya itu menurut saya sih udara. Kenapa udara? Kalau sesuatu yang tidak bisa menghitung, berarti sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang tidak bisa kita lihat, sesuatu yang kalau kita mau memahami sesuatu yang mungkin dimensi satu kan tidak ada, jadi kita tidak bisa lihat, tidak bisa mengukur, begitu. Berarti menurut saya sih udara ini adalah dimensi satu. Udara adalah dimensi satu, itu menurut saya. Kemudian dimensi keempat ini apa sih? Memang Einstein bilang bahwa ketika dimana ada keterlibatan waktu, di situ misalkan sesuatu benda kita kasih geser, berarti di situ akan ada waktu. Berarti di situ adalah ada waktu panjang, lebar, dan
pendek, panjang lebar atau panjang lebar, tinggi, dan waktu. Berarti dimensi keempat ini. Memang benar. Tapi memang benar, tapi bagaimana? Tapi kita lihat dimensi ketiga dulu. Dimensi ketiga adalah suatu elemen atau suatu wujud bentuk yang menyatu. Berarti dimensi keempat itu ya kemungkinan itu suatu elemen atau bentuk yang yang memiliki dimensinya 3, tapi dia bisa tembus ya, tembus. Ini kan tidak bisa tembus ini, tapi dia bisa tembus. Seperti di Avenger itu ya, kayak telepati. Kalau ada sesuatu yang bisa tembus, berarti dia bisa menembus waktu. Ya kemungkinan bisa menembus waktu, ke masa lalu, masa depan. Ya berarti kalau kita ingin membuktikan dimensi keempat itu di mana, ya itu menurut saya itu kita membutuhkan indera. Kan kita membutuhkan indera yang satu lagi, tidak hanya kelima indera, tapi dia membutuhkan indera yang lebih, ada satu lagi, bukan indera yang lebih dari itu. Kalau kita membutuhkan indera itu baru bisa melihat. Kalau kita tidak memiliki indera seperti itu ya sama saja, kita tidak akan tahu dimensi keempat itu di mana. Tapi kalau untuk menjelaskan itu pasti bisa. Tapi ya saya percaya gaib itu mereka ada di itu, percaya ya, kan berarti saya mau mengklaim, tapi saya percaya. Saya sendiri ya percaya bahwa kehidupan di alam gaib itu adalah dimensi keempat. Karena beberapa orang yang menyaksikan bahwa mereka melihat misalkan hantu, dia bisa tembus tembok, kan dia tidak menyatu dengan tembok itu, berarti dia bisa tembus tembok, ya berarti ya itu dimensi keempat, karena dia bisa tembus dimensi ketiga, kan dia bisa tembus dari dimensi ketiga, berarti dimensi keempat. Ya mungkin ya menurut pendapat saya seperti itu. Kalau ada yang mau mempertanyakan atau ada yang mau melengkapi penjelasan, ya boleh silakan memberikan penjelasan di komentar, ya dipersilakan ya. Karena juga masih orang-orang awam, orang-orang yang tidak terlalu memahami soal dimensi-dimensi apa, bahkan tidak tahu soal rumus-rumus fisika apa segalanya, tidak tahu hukum-hukum fisika, tidak tahu. Itu orang takutnya tidak, bukan orang pintar, tapi hanya ketika saya ikut-ikut YouTube, belajar di waktu SMA dulu, SMP dulu, mulai pikir-pikir, mulai berpikir, ternyata dimensi-dimensi yang itu udah bocor sebenarnya gitu ke apa, mungkin itu yang mau memberikan penjelasan. Tapi jika ada yang punya pendapat yang lebih beda, atau ada yang punya pendapat yang mungkin bertentangan dengan pendapat saya, boleh silakan komen, boleh saja. Pokoknya kita memahami segala sesuatu di bumi menurut versi kita masing-masing itu boleh saja. Tapi jangan mengklaim apa yang kita berpikir itu benar. Kita harus memvalidasi melalui pendapat orang lain atau seperti itu. Ya kemungkinan begitu. Terima kasih untuk menyaksikan video ini. Semoga sehat selalu, damai selalu, bahagia selalu dalam segala tugas tanggung jawabnya. Terima kasih. See you next time.